ada di Israel, dan banyak yang bertanya tentang bagaimana kondisi Israel pasca serangan Iran semalam ya. Memang semalam benar ada serangan dari Iran, kira-kira setengah 2 pagi itu ya serangannya terjadi, dan karena itu sirine Israel itu meraung-raung di kota tua Yerusalem memberi peringatan bahwa ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video bagaimana kondisi Israel saat ini setelah diserang oleh Iran. Apakah hancur lebur atau bagaimana? Atau Israel masih dalam keadaan baik-baik saja? Masyarakat bahagia, masyarakat sejahtera, dan penuh dengan sukacita seperti tidak ada terjadi apa-apa. Mari kita melihat cuplikan videonya dan sedikit diulas oleh Bapak Pendeta Ezra Soru. Dan sepertinya Bapak Pendeta Ezra Soru ada di Israel saat ini Bapak Ibu ya, makanya beliau bisa memberikan informasi kepada kita semuanya bagaimana kondisi saat ini di Israel. Dan kita berdoa supaya Israel selalu dalam lindungan Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu ya, Israel itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan tergeletak. Kalau jatuh iya, tapi tergeletak mungkin tidak akan. Kenapa? Karena Israel itu biji mata Tuhan ya. Israel biji mata Tuhan. Israel benar-benar dilindungi, dijaga, diproteksi oleh Tuhan. Sekiranya Tuhan tidak di pihak Israel, mungkin Israel sudah lama hancur, sudah lama binasa, sudah lama, karena banyak sekali negara-negara tetangga ya ingin menghancurkan Israel. Tapi apa daya? Mereka tidak punya kemampuan, karena semua hal yang dimiliki oleh negara-negara, khususnya dalam hal alat perang, itu Israel yang punya Bapak Ibu ya. Penemunya semua Israel. Jadi celah-celahnya itu Israel sudah tahu duluan. Nah, jadi mereka tidak panik Bapak Ibu, justru yang menyerang yang panik. Ini kan sangat lucu ya. Mereka yang serang, mereka yang panik. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Supaya tidak berlama-lama, mari kita sama-sama saksikan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ezra Soru. Ada di Israel, dan banyak yang bertanya tentang bagaimana kondisi Israel pasca serangan Iran semalam ya. Memang semalam benar ada serangan dari Iran, kira-kira setengah 2 pagi itu ya serangannya terjadi, dan karena itu sirine Israel itu meraung-raung di kota tua Yerusalem memberi peringatan bahwa ada serangan. Tapi rupanya serangan itu dengan mudah bisa dipatahkan dari berita-berita pagi ini. Dan karena itu saat ini kondisi masih relatif aman. Justru yang menjadi sasaran serangan itu adalah kota tua Yerusalem ini ya. Nah, dalam informasi saya tadi pagi, dan sudah diposting di TikTok, di Instagram, di YouTube, saya membaca di sana ada banyak orang Islam dari Indonesia yang berikan komentar, wah hancurkan Israel, ini saatnya Israel dimusnahkan dari muka bumi, bravo Iran dan sebagainya. Nah ya sebenarnya lucu juga ya melihat bahwa sejumlah orang masih tetap melihat bahwa perang Israel dengan negara-negara lain ini adalah perang agama. Nah, mungkin di sini saya perlu beritahu juga kepada rekan-rekan Islam ya, bahwa justru Kristen di Israel ini sangat minor, sangat sedikit. Paling banyak itu yang beragama Yahudi, disusul oleh orang Islam, agama Islam, dan kemudian baru Kristen dengan berbagai macam denominasinya. Tapi Islam, penduduk Israel itu cukup banyak yang Islam. Dan apakah mereka itu, sikap mereka terhadap serangan Iran ini ya? Saya tadi sempat berbicara dengan, ya di jalan saya coba-coba nanya beberapa orang Islam bagaimana respon mereka, termasuk juga beberapa tour guide yang saya kenal di Israel ini, yang sekarang bersama dengan saya juga. Talib itu seorang Islam, juga beberapa yang lain saya coba hubungi.
Bagaimana respon mereka? Nah, justru Islam yang ada di Israel ini, mereka betul-betul mengecam Iran. Dan juga tadi pagi saya dengar berita dari Yordania, ada wawancara dengan masyarakat Islam di Yordania, juga di Mesir, juga di Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya. Itu mereka betul-betul mengutuk serangan Iran. Kenapa? Bukan karena mereka pro Israel, bukan. Ya, seandainya memang Iran sama Israel memang harus baku hajar sampai salah satu musnah, dan hanya itu urusan agama, urusan kebangsaan saja, maka nggak jadi soal. Masalahnya orang Islam yang dukung Iran untuk menghajar Israel ini, mereka tidak sadar bahwa justru Iran ini menargetkan kota tua Yerusalem. Kalau kota tua yang diserang, maka yang diserang itu justru adalah situs Islam yang paling sakral di Yerusalem ini, yaitu Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock. Kita tahu bahwa dulu disitulah Bait Allah, ya, Bait Allah Salomo didirikan di sana, di puncak Bukit Muria. Lalu Bait Allah kedua juga zaman Herodes didirikan di sana, tapi dihancurkan oleh orang Roma. Lalu belakangan dari pihak Islam, Umar bin Khattab itu datang dan dia membangun Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Dan ini menjadi tempat suci Islam, dan ini warisan Islam. Saudara lihat ya, bahwa Israel itu, beberapa golongan ortodoks dari Israel itu memang berencana untuk membangun Bait Allah 3. Mereka berusaha untuk membangun Bait Allah 3 karena mereka percaya bahwa Bait Allah Mesias itu baru akan datang kalau Bait Allah 3 didirikan. Masalahnya mereka mau mendirikan Bait Allah itu di tempat di mana Bait Allah 1 dan 2. Persis tempatnya. Masalahnya ada masjid di atas, Al-Aqsa di atas, Dome of the Rock di atas. Karena itulah, maka itu masih menjadi kendala. Kalau sampai Israel atau orang Yahudi membongkar Dome of the Rock dan membangun di sana, itu menjadi memicu perang dunia. Karena warisan Islam yang sangat hebat di Yerusalem akan musnah. Nah, sekarang saudara pikir, kalau sampai Iran serang dan dia menargetkan kota tua, begitu Iran membombardir rudalnya menghantam kota Yerusalem tua, maka kemungkinan besar justru Dome of the Rock itu akan hancur. Nah, itu namanya merugikan Islam, kan? Itulah sebabnya orang Islam di Israel, di Yordania, di Mesir, di Arab Saudi itu mewanti-wanti Iran supaya jangan sembarangan, karena justru ya mungkin secara kebangsaan bisa menghancurkan Israel, tapi secara agama itu menghancurkan satu warisan Islam yang terbesar. Ya, bayangkan Islam masjid itu dari tahun 700-an, dan itu menjadi bangunan tertua yang berdiri sampai hari ini, saudara. Bait Allah Salomo berdiri di tempat itu kira-kira 500 tahun. Bait Allah Herodes itu dari tahun 20 sebelum Masehi didirikan Raja Herodes Agung, hancur tahun 70. Jadi kira-kira 90 tahun saja. Tapi masjid ini, ya, masjid itu tuh dari tahun 700-an sampai sekarang masih ada dan dipelihara. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan Islam. Tapi kalau Iran menyerangnya, Iran menghancurkan satu warisan Islam besar. Nah, makanya saya bilang, wah, ini teman-teman Islam dari Indonesia yang bravo Iran, hajar Israel, ya, sikat Israel, ratakan dengan tanah. Mereka tidak pakai otak. Kenapa? Karena kalau ratakan dengan tanah, termasuk masjid juga rata dengan tanah. Nah, gimana ayo? Ya, ini saya ada di Bukit Zaitun, yang berbatasan langsung ada lembah Kidron di bawah, dan di atas itu adalah kota tua, di mana itu juga ada Dome of the Rock itu, ya. Mungkin sedikit kelihatan, ya. Itu Dome of the Rock-nya, ya. Nah, saudara bisa lihat di sana. Nah, itu ada kubah emas yang nampak di sana, itu adalah Dome of the Rock. Dan kalau itu dihajar, ya sudah habis semua itu. Jadi saya kira kalau orang benci Israel silakan, ya, mau dukung Iran juga silakan, tapi resikonya yaitu Israel hancur. Seandainya demikian, maka rata dengan tanah seperti dikatakan teman-teman Islam di Indonesia, ratakan dengan tanah, maka termasuk Masjid Dome of the Rock, ratakan dengan tanah. Yang rugi siapa? Ya, Israel rugi, tapi umat Islam juga rugi. Ya, itu kira-kira
sedikit informasi untuk membuka wawasan kita ya, supaya jangan sembarang dukung. Ini urusan politik, bukan urusan agama. Tapi kalau kalian mau melibatkan urusan agama, maka sebenarnya warisan agama kalian yang terancam di sini ya. Ada gereja di sini, juga ada gereja Makam Kudus yang penting juga ya. Tapi saya kira yang menjadi salah satu ikon kota Yerusalem tua ini adalah Masjid Dome of the Rock ini. Oke, dari Israel demikianlah informasinya. Nanti saya akan update informasi-informasi terkini dari Israel. Sampai saat ini kondisi masih cukup aman, nggak tahu malam ya, karena mungkin serangan itu diprediksi serangannya akan datang pada malam hari. Oke, God bless dari Israel. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habakkuk, kita sudah sama-sama mendengar apa yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta Ezra Soru. Sebagai mana yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, kita terus berdoa supaya Israel benar-benar dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut musibah, maupun dari tangan-tangan si jahat. Semua ini dimulai dari orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Semuanya ini dimulai dari orang-orang yang suka buat kekacauan, yang suka berperang, Bapak Ibu. Ketika dibalas mewek, ketika dibalas nangis, ketika dibalas minta bantuan ke sana sini, ketika dibalas upload di YouTube, upload di media sosial, kasih tahu kepada dunia bahwa Israel itu biadab. Tetapi ketika mereka menyerang, mereka teriak nama Tuhan. Itu password mereka, Bapak Ibu ya. Teriak nama Tuhan itu password mereka. Bangga mereka bisa menyerang Israel. Ini karena otak nggak dipakai. Ya. Hati penuh dengan kebencian terhadap Israel. Kenapa Bapak Ibu? Dikarenakan Israel itu biji mata Tuhan. Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Israel itu satu bangsa di muka bumi ini yang begitu diberkati. Dan bangsa yang sangat berbeda dengan bangsa-bangsa manapun. Termasuk bangsa Arab. Bahkan Arab Saudi membela Israel, menghalau serangan-serangan Iran. Beberapa waktu yang lalu Arab Saudi sempat juga menghalau serangan daripada teroris Hamas yang ada di Palestina ketika mereka menyerang Israel. Saudaraku, saat ini warga Iran sangat panik. Apa yang membuat mereka panik? Apa yang membuat mereka takut? Bila-bila Israel membalas serangan Iran. Mereka tahu, kalau Israel membalas, pasti akan banyak korban jiwa. Seperti yang terjadi di Palestina. Begitu dibalas, oh Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Ya, sangat banyak mayat berserakan di mana-mana. Bangunan runtuh, kota hancur, gedung-gedung hancur, rumah sekolah hancur, gedung pemerintahan hancur, milik warga hancur, milik swasta hancur, Bapak Ibu. Ini yang ditakuti oleh warga Iran, karena mereka sudah melihat apa yang terjadi di Palestina. Tetapi pemimpin-pemimpin yang biadab itu, ya, yang tidak peri kemanusiaan, yang suka buat onar, yang suka mengganggu, yang suka mengolok-ngolok, yang membangunkan singa lagi tidur. Mereka tidak berpikir bagaimana nasib warga yang tidak bersalah. Bahkan mereka bangga bisa menyerang Israel. Ini koplak, ya, koplak. Alkitab sudah mencatat, sebelum engkau berperang, engkau harus perhitungkan semuanya dulu. Tapi mereka tidak pernah perhitungkan. Yang paling penting bagaimana mereka bisa serang Israel. Itu sudah satu kebanggaan bagi mereka. Dikarenakan banyak orang yang mendukung, banyak orang yang memberikan apresiasi. Tetapi dampak daripada apa yang mereka lakukan tidak mereka pikirkan, Bapak Ibu. Begitu mereka menyerang, pergi ke luar negeri hanya untuk santai-santai. Masyarakat yang kena dampak yang tidak tahu apa-apa. Sipil, anak-anak yang kena dampak. Kaum ibu-ibu, kaum bapak-bapak, orang tua, muda-mudi, remaja, dewasa, mereka korban dari kebiadaban pemimpin-pemimpin mereka. Mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu,
Yang sangat tidak masuk akal adalah mereka teriak nama Tuhan. Pakai password. Wow. Wow. Password apa itu? Ya, sangat disayangkan. Baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Angela Baget, mari kita pergunakan jari-jari kita untuk memberikan komentar yang baik, komentar yang positif. Di akhir video, saya tidak pernah bosan mengingatkan kita semuanya, supaya kita selalu berteguh di atas fondasi iman yang benar. Berpegang teguh pada firman Tuhan, dengar-dengaran apa kata firman Tuhan, dan lakukan apa kata firman Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.